Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Kebijakan Pengelolaan Sampah di Bali dengan Analisis Pendekatan Keberlakuan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jihan Chandra Namira dengan NIM 32310023. Dikenal sebagai Pulau Dewata, merupakan destinasi wisata internasional dengan keindahan alam dan budaya yang kaya. Namun, dengan lonjakan wisatawan, Bali menghadapi masalah pengelolaan sampah, terutama sampah plastik yang berasal dari kegiatan wisata. Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik mengancam lingkungan, terutama ekosistem laut dan terumbu karang, serta merusak citra Bali sebagai tujuan wisata. Untuk itu, pengelolaan sampah yang fokus pada pengurangan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali perlu menjadi prioritas, melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan wisatawan demi keberlanjutan lingkungan dan sektor wisata. Selanjutnya, kebijakan pengelolaan sampah di Bali. Pemerintah daerah Bali telah mengambil berbagai langkah kebijakan untuk menangani permasalahan sampah yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan jumlah penduduk. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, terutama sampah plastik, serta memastikan bahwa Bali tetap menjadi destinasi yang bersih dan ramah lingkungan. Beberapa kebijakan dan program yang diimplementasikan antara lain adalah Peraturan Gubernur Bali Program 3R serta Inisiatif Bali Bebas Sampah Plastik. Kebijakan tersebut seperti Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan sampah plastik sekali pakai, Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Pendekatan perilaku dalam pengelolaan sampah menekankan pada perubahan pola pikir dan kebiasaan individu maupun masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan budaya yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, seperti pengurangan, pemilihan, daur ulang, dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Adapun strategi yang dilakukan seperti edukasi dan kesadaran, yang kedua pemahaman atas konsekuensi, yang ketiga fasilitas perubahan perilaku, yang keempat insentif dan insentif, yang kelima pendekatan sosial, yang keenam pendekatan kebiasaan. Selanjutnya, teman-teman bisa menonton sebuah video yang dimana salah satu desa di Bali berhasil merubah sampah mereka menjadi pupuk. Desa ini berhasil ubah 80% sampah mereka jadi pupuk. Ternyata caranya gampang banget. Bahkan sekarang pemerintah mau coba terapin sistem ini di seluruh Bali. Ini desa Cemenggaon di Bali. Setiap rumah di desa ini punya lubang khusus buat buang sampah organik mereka. Nama lubangnya itu tebal modern. Sebenarnya ya kayak tong sampah biasa, tapi ini ada di dalam tanah dan khusus sampah organik. Kayak sisa makanan, daun kering, dan sampah persembahan sembahyang. Tinggal dimasukin ke tong sampah yang ada di jalan. Ditutup lagi. Selesai, dan ini bakalan jadi kompos dalam waktu 1 tahun. Sampahnya ini bakalan terurai sendiri jadi pupuk. Soalnya ada bakteri, air, dan reaksi yang bisa ubah sampah organik jadi pupuk. Terus tinggal ditaruh aja ke tanaman-tanaman supaya subur. Nih guys, hasil dari kompos tebelnya. Ini bawahnya jadi gede banget. Selain itu, sampah plastik juga ada tong sampah sendiri buat dioper ke bank sampah. Katanya ya, dulu satu desa ini bisa sumbang 45 ton sampah per bulan ke gunung sampah. Tapi sekarang cuma 2-3 ton aja. Seluruh desa ini itu bersih. Coba bayangin kalau seluruh desa di Bali atau di Indonesia pakai sistem kayak gini juga. Dan ternyata salah satu rahasia paling utama setiap warga di sini mau ikutin sistemnya adalah peraturan adat. Beli balik sang inisiator dari sistem ini, pendekatannya itu nggak lewat pemerintah, tapi lewat kepala adat di desa Cemenggaon. Karena katanya warga di sini cenderung lebih dengerin kepala adat daripada pemerintah. Jadi kepala adatnya yang minta warga untuk ikutin dan pelihara lingkungan sesuai dengan budaya Bali, yaitu Trihita Karana, yang artinya keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Bali itu kecil, kalau nggak dijaga dari sekarang, pulau ini hilang. Bukan pulau berbudaya, bau daya jadi. Bau daya. Itu dia jelajah di desa Cemenggaon, Bali. Lanjut nanti. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami adalah pengelolaan sampah di Bali mencakup berbagai tahap, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, hingga promosesian sampah. Kebijakan pengelolaan sampah di Bali seperti Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan sampah plastik sekali pakai, serta program 3R dan pengelolaan berbasis sumber
telah diluncurkan untuk mengatasi masalah sampah yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya sektor pariwisata. Namun, tantangan utama dalam pengelolaan sampah adalah keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kesadaran masyarakat. Pendekatan keperilakuan yang melibatkan edukasi, insentif, dan teknologi dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk lebih sadar dalam memilah dan mengelola sampah. Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat krusial untuk mendukung keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah dan menciptakan lingkungan Bali yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.